Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat. Saya, Adida Slavina dari kelas 11 akan mengajak Anda bersama-sama untuk mengenang kembali salah satu sosok pahlawan nasional wanita Indonesia yang mendobrak kesengsaraan kaum perempuan di bangsa Indonesia. Mari kita kenang kembali salah satu sosok pahlawan tersebut. Setiap tanggal 21 April merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, terutama bagi kaum perempuan. Hari bersejarah tersebut menjadi simbol atas kelahiran Raden Ajeng Kartini Tejo Adiningrat yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964. Hal tersebut ditetapkan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 2 Mei tahun 1964 untuk mengenang jasa Raden Ajeng Kartini dalam memerdekakan kaum perempuan terutama di bidang pendidikan. Raden Ajeng Kartini terlahir dari keluarga negara atau bangsawan juga itu. Hal tersebut menjadikan Kartini dapat bersekolah di sekolah dasar Eropa pada tahun 1880. Saat itu, bagi bangsawan Jawa, seorang anak perempuan bersekolah dan keluar rumah merupakan langkah yang bertentangan dengan tradisi Jawa. Namun, semangat Kartini untuk tetap belajar tidak meredup begitu saja. Justru ia semakin rajin belajar, baca buku, dan keterampilannya pun meningkat pesat. Meskipun saat itu, Kartini sempat terhalangi oleh tradisi Timutan oleh ayahnya, di mana ketika Kartini menginjak usia 12 tahun, ia dijadikan sebagai calon pengantin. Tidak boleh keluar rumah sampai calon suaminya menjemput. Namun siapa sangka, pendirian Kartini untuk mengangkat derajat kaum perempuan masih ia genggam erat-erat. Buah pikir Kartini banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terutama di bidang pendidikan. Kartini percaya bahwa dengan pendidikan, ia dapat memajukan bangsa. Kartini berpikir, dengan pengetahuan, seseorang dapat mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu, Kartini menaruh harapan untuk dapat mengangkat derajat kaum perempuan melalui pendidikan. Perjuangan awal Kartini pun dimulai pada abad ke-20, atau di mana pendidikan bagi para perempuan sudah ada. Saat itu, kemajuan gagasan tentang pendidikan bagi kaum perempuan sudah mulai meningkat. Kartini menjadi sosok perempuan pertama yang mempelopori pendidikan bagi kaum perempuan. Hasil gerakan kaum perempuan di bidang pendidikan menghasilkan dua hasil yang baik. Pada tahun 1903, Kartini mendirikan pendidikan atau sekolah bagi perempuan-perempuan Jawa yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pendidikan agar mereka dapat mengejar karir dan menjalani kehidupan mandiri tanpa keterikatannya dan ketergantungannya pada pria. Kartini percaya bahwa pendidikan merupakan kunci untuk membebaskan kaum perempuan dari keterikatannya dan ketergantungannya pada pria. Kartini memandang bahwa kaum perempuan sudah sepantasnya mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Pemikiran Kartini pun relevan dengan pendidikan saat ini, di mana pendidikan dengan budi pekerti yang baik merupakan prioritas utama. Selain itu, Kartini juga memperjuangkan hak-hak perempuan. Kartini juga aktif mengadvokasi hak-hak kaum pribumi dan juga aktif berpromosi tentang kesetaraan dan perdamaian tentang etnis-etnis di Indonesia. Kartini juga aktif dalam menulis surat artikel yang ia publikasikan melalui surat kabar dan majalah Belanda untuk menyebarluaskan idenya. Oleh karena itu, untuk mengenal jasa-jasa Raden Ajeng Kartini, kita perlu mengenali sosoknya terlebih dahulu. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April tahun 1875 dan ia wafat
pada tanggal 17 September tahun 1904 di Rembang, Jawa Tengah. Perjuangan Kartini pun tercantum di buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang berisi surat-surat Kartini kepada sahabatnya di Belanda. Isi surat tersebut pun berisi buah pikir Kartini dan gagasannya di Indonesia tentang pendidikan, perkawinan, kesetaraan gender, dan lingkungan. Salah satu topik yang membawa jasa Kartini bagi bangsa Indonesia adalah pendidikan bagi kaum muda. Seperti apa yang dikatakan oleh Raden Ajeng Kartini bagi kita semua. Pendidikan bagi kaum perempuan sangatlah penting. Dengan pendidikan, perempuan dapat memperkuat hak-haknya secara mandiri dan merdeka. Selamat Hari Kartini. Kita sebagai perempuan sudah sepantasnya terus maju dan berani berkarya tanpa menentang kodrat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.